Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini saya ingin coba membahas saham yang akan menjadi perhatian kita pagi ini ya, untuk pembukaan pasar hari ini ya. Yang pertama adalah Akra ya. Akra chartnya seperti ini. Kalau dari segi gelombang dia masuk ke 1, 2, 3, 4 ya, masuk gelombang 5 ya. Dia udah naik 5% ya, jadi candlenya udah 2 hari naik, jadi ini harus jadi perhatian ya. Bandar masih di dalam kelihatannya, jadi masih ada harapan ini naik, tapi karena ini udah naik, udah tinggi banget ya, ini nggak boleh dibeli pada saat hijau ya, hanya dibeli pada saat jatuh merah ya, di sekitar ya 3% ya merah ya, nggak boleh langsung hajar kanan ya, karena ini udah naik tinggi ya, bisa diguyur sama bandar. Kemudian Antam juga jadi perhatian kita karena dia udah hampir triple top ya, double bottom ya, double bottom dan udah hampir triple bottom ini. Kalau ini udah 2200 ya, karena kan bandar kan ambil kemarin itu 2200 persis ya, berarti ini udah sekitar pembelian bandar. Cuma memang ini harus hati-hati kalau misalkan tekanan IHSG kelihatan, misalkan IHSG karena udah naik tinggi ya 2 hari, jadi IHSG misalkan jatuh sekitar 1 per ini, harus hati-hati karena bentuk dari patternnya ini mirip kepen handle terbalik ya, dan kalau sampai tembus di bawah 2200 2190 itu bisa lanjut ke bawah dia ini. Jadi memang harus hati-hati, tapi juga nanti perhatikan gerakan IHSG ya. Kalau misalkan terlalu dalam jangan diambil ya. Cuma memang kalau dari segi bandar memang ada yang sebagian masuk di dalam, jadi belum banyak memang. Karena masih ada yang tersisa dalam, makanya kita masuk ya. Cuma nanti harus tetap memperhatikan IHSG ya, karena bagaimanapun yang namanya saham-saham LQ45 ini sangat-sangat berpengaruh terhadap IHSG ya. Kemudian Inco lebih bagus sebenarnya datanya ya, walaupun dia turun double bottom ya. Cuma Inco ini lebih rapi kelihatannya, jadi bandar masih lebih banyak di dalam kelihatannya ya. Cuma memang sama juga seperti Antam tadi, harus memperhatikan IHSG. Kalau IHSG terlalu jatuh dalam agak berbahaya buat saham LQ45. Kemudian Unilever. Ini Unilever adalah saham yang belum naik setelah kejatuhan kemarin ya. Ini masuk di akal karena memang ini saham ini jadikan sebagai saham penyeimbang bagi IHSG. Kalau IHSG-nya merah, kemungkinan ini akan diangkat ya. Tapi kalau IHSG-nya hijau, ini nggak bakalan diangkat kelihatannya sama bandar. Dan kita boleh ini tunggu di sekitar di 3380 3370 ya. Kalau misalkan dia jatuh sekitar situ boleh diambil ini ya. 3370 3380 juga boleh ya, di bawahnya juga boleh ya. Tidak boleh dikejar ini, kalau misalkan dia naik ke atas juga jangan, karena ini saham yang jatuh dari ketinggian. Jadi kalau sampai istilahnya dikejar, masih banyak orang yang berharap keluar dari sini kelihatannya kalau dari bentuk chart ini ya. Dan ada memang masih masuk ya, kemarin kan kita pernah masuk sini ketika sekitar 42-an ya, 42 kita naik ke atas jual, kelihatannya yang ngambil lagi di bawah, dia dicicil lagi. Jadi kalau misalkan nanti jatuh di bawah 4000 3380 3370 boleh diambil ya.
ini dengan tos slot dulu, jadi tidak boleh langsung besar ya, karena saham downtrend panjang ya. Kemudian TINS. TINS mirip seperti Inco tadi, ya mirip juga dengan Antam ya grafiknya. Ini tergantung harga komoditas juga sama ISG ya. Jadi kalau ISG-nya dalam, ini jangan diambil ya, kalau kecuali ISG-nya nggak dalam ya, kalau cuma 0,5 atau berapa persen minus sekian nggak masalah. Tapi kalau sampai 1% ke atas ini agak rawan, karena saham-saham blue chip ini sangat sensitif terhadap gerakan ISG. Ini juga boleh dibeli hanya pada saat merah ya, tidak boleh dibeli pada saat hijau. Kemudian Elsa. Ya, Elsa juga sama. Kemarin dia naik 4,91 hampir 5% ya. Dan kelihatannya ada yang ngambil di bawah 240, berarti bandar bottom fishing ini di sekitar 240 langsung diambil, langsung diangkat ya. Jadi karena bandar sudah di dalam, kita coba akan masuk, dan ini karena udah naik 5%an 4,91. Kalau dari bawah kan 240 di hampir 7,8% ya. Jadi hanya boleh dibeli pada saat merah aja ya. Ketika merah boleh diambil, dan ini volumenya lumayan bagus, udah naik tinggi nih ya. Jadi justru kalau yang seperti ini jatuh lebih dalam, misalkan 5% atau 4%, jauh lebih bagus buat kita ya. Kemudian MNCN ya, MNCN ini apa ya istilahnya, sudah mulai gerak ya. Dari yang kemarin-kemarin kan agak-agak lama gerakannya ya, tapi kelihatannya MNCN sama BMTR udah mulai pelan-pelan digerakin bandar, dan ini kelihatan dari volume hijau yang di bawah yang jauh lebih tinggi dibanding merah ya. Jadi strateginya sama, ini boleh dibeli hanya pada saat merah ya, karena dia di candle udah naik 2 kali. Mudah-mudahan dia merah baru kita beli. Kita tunggu ke atas, ketika di atas langsung dilakukan penjualan. Oke, itu kira-kira penjelasan mengenai saham yang akan jadi perhatian kita untuk yang fundamental bagus lah, liquid ya, dan banyak dipengaruhi oleh gerakan ISG. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.